Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayasmi Paujiah dengan NIM 200-741. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi pendidikan. Nama saya Jan Cahyati, NIM 200-781. Nama saya Sifal Maida Fifah, 200-778. Nama saya Isma Aisyah Fauziah, NIM 200-776. Nama saya Sumi Susilawati, NIM 200-736. Sejarah psikologi pendidikan. Menurut Demokritus, pada abad ke-15 sebelum Masehi, sebagai contoh ahli psikologi pendidikan yang bernama Demokritus, menulis tentang manfaat-manfaat tindakan oleh sekolah dan pengaruh lingkungan rumah pada keberhasilan belajar individu. Menurut Johann Amos Comenius, seorang ahli psikologi yang berasal dari Ceko, menjelaskan bahwa ilmu psikologi pendidikan memiliki topik dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Yang kedua, pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak. Lakukanlah dengan menggunakan alat peraga, sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Menurut Warrington, pada tahun 1978 menerangkan bahwa psikologi pendidikan berfungsi sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Menurut Santrok pada tahun 2007, pengertian dan definisi psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan secara umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum, pengertian psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses pembentukan peserta didik. Agar pembentukan tersebut efektif dan berhasil, maka pendidik harus memiliki kualifikasi atau kecakapan dalam psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi dalam pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia atau perkembangan kognitifnya. Jika usia peserta didik masih 5 tahun, maka metode pembelajarannya belajar sambil bermain. Begitu juga jika sudah berusia remaja, maka dapat diterapkan metode diskusi kelompok. Sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan, pendidik akan menyadari dan memahami bahwa peran ia sesungguhnya adalah membuat peserta didik mau dan tahu bagaimana cara belajar, bukan dengan memberikan informasi sebanyak mungkin, melainkan membuat peserta didik menyukai kegiatan mencari informasi sebanyak mungkin. Teori psikologi pendidikan. Behaviorisme. Teori psikologi pendidikan yang pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Teori kognitif. Brunner. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individual sehingga belajar menjadi maksimal. Teori humanisme. Carl R. Roger. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan.
sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan mengenai filsafat belajar pertama kali sudah terungkap dalam tulisan ahli filsafat Glambalista Victor 1710 yang mengemukakan bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami apa yang dikonstruksinya sendiri. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Soemanto 2006.9 dalam pengamatannya tentang buku psikologi menuturkan bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan secara umum pengetahuan tentang psikologi pendidikan, pentingnya psikologi pendidikan, hereditas, lingkungan fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, kesehatan mental, sifat dan hakikat, kejiwaan manusia, prinsip-prinsip dan teori-teori belajar, pendidikan watak, proses-proses tingkah laku, teknik-teknik penguatan dan evaluasi, hakikat dan ruang lingkup belajar, statistik dasar. Belajar, teori, prinsip, ciri khas perilaku belajar siswa, proses belajar, tahapan perbuatan, peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar, situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan baik, manfaat psikologi pendidikan bagi pendidik, peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik, mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Bagi para peserta didik, meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu, mengenali naluri dan potensi belajar, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar, bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ada beberapa tujuan untuk mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa atau individu secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran atau belajar mengajar. 2. Memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 3. Memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. 4. Membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa-siswi. 5. Membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna sehingga dengan pemahaman guru tentang teori dan ilmu psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswinya dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas hingga 100%. Dari pemaparan materi psikologi pendidikan yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa dalam proses mengajar, pendidik dituntut memiliki pengetahuan mengenai materi yang diajarkan dan beberapa metode dalam penyampaian agar materi yang disampaikan mudah untuk dipahami peserta didik. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu psikologi pendidikan merupakan suatu tuntutan terhadap orang yang bergelut dalam dunia pendidikan sebagai salah satu keahlian pendidik. Sebab seorang pendidik yang memiliki keahlian mendidik akan mampu membuat individu orang lain atau siswa-siswi belajar, dan kualitas seorang pendidik memberi pengaruh terhadap peningkatan kompetensi peserta didik.